Oke, dua kabar manjos kini datang dari calon proyek alutsista baru lagi Indonesia, bos. Yaitu kabar Frigate Merah Putih ketiga dan keempat yang katanya bakal ditingkatkan daya gempurnya. Dan juga nanti ada kerjasama baru antara Arcus Prancis dan Republic Corp, perusahaan punya Bapak Norman Josof. Nah lantas pertanyaannya, apakah yang bakal ditingkatkan dari Frigate Merah Putih Indonesia? Yang ketiga dan keempat, apakah senjatanya, apakah jangkauan radarnya, apakah jumlah VLS-nya, atau dimensinya nih bos. Kemudian kapan teken kontrak pembangunan, dan satu lagi, kendaraan tempur apa yang bakal digarap Arcus dan Republic Corp Indonesia. Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi Indonesia tampaknya belum selesai nih bos membangun kekuatan lautnya. Setelah peluncuran Frigate Merah Putih pertama 18 Desember 2025 lalu di galangan kapal PT PAL Surabaya, kini muncul kabar gacor baru lagi nih bos dari Jens.com. Di mana baru-baru ini di Rut PT PAL, Bapak Karoden Jenot dalam wawancaranya dengan Jens mengungkapkan bahwa perusahaan telah menargetkan kontrak pembangunan Frigate Merah Putih ketiga dan keempat diteken pada tahun 2026 ini. Ngeri sedap nih bos. Namun tunggu dulu, yang lebih ngeri justru bukan jumlah kapalnya, melainkan fakta bahwa kapal ketiga dan keempat ini akan dirancang untuk memiliki kemampuan tempur yang lebih gacor dibanding pendahulunya. Nah jadi nanti abang-abangnya KRI Balaputra Dewa ini bakal lebih jago lagi nih bos. Namun uniknya PT PAL ternyata tak berencana mengubah desain dasar kapal secara drastis bos. Panjangnya disebut tetap sekitar 140 meter, bobot penuhnya tetap berada di kisaran 5.996 ton, konfigurasi propulsinya tetap dipertahankan, dan arsitektur sistem tempurnya juga secara umum masih sama nih katanya. Bahkan jumlah peluncur rudalnya yang biasa disebut dengan VLS juga tidak akan bertambah, maksimal tetap 64 sel. Nah lantas pertanyaannya, kalau ukuran kapal sama ya kan, desainnya sama, mesinnya sama, dan jumlah VLS juga tetap 64 tabung rudal, lalu bagaimanakah caranya membuat kapal ini menjadi lebih mematikan? Ya, ibarat seseorang datang ke gym bos, dengan tubuh yang sama, tinggi yang sama, berat yang sama, tapi tiba-tiba pukulannya jauh lebih gacor. Nah, disinilah letak strategi menarik PT PAL dan TNI Angkatan Laut. Simak videonya sampai habis, strategi peningkatan daya gempur Frigate Merah Putih. Oke, jadi jawabannya ternyata bukan menambah jumlah peluncur rudal bos, melainkan disebutkan dengan cara memperbesar kemampuan rudal yang bisa digotong oleh setiap sel VLS Frigate Merah Putih. Jadi menurut Bapak Karoden Jenot, desain Frigate Merah Putih tetap dibatasi maksimal 64 sel peluncur rudal bos. Namun setiap sel dan sistem ventilasinya nanti disiapkan agar berpotensi dapat menampung rudal yang lebih besar di masa depan. Artinya ya, jumlah tabung peluncur tetap sama bos, tapi isi di dalamnya bisa jauh lebih brutal. Jadi bayangkan seperti garasi rumah kalian, besarnya sama, yang sebelumnya nampung motor bebek doang, nah sekarang isinya kalian ganti tuh, jadi menampung motor Satria baja hitam, yang jelas dapat membuat daya tarik kalian menjadi lebih menggigit saat menungganginya. Nah di dalam konteks kapal perang ini sangat penting. Saat ini VLS digunakan untuk rudal pertahanan udara jarak menengah bos. Namun di masa depan, mungkin sel yang sama berpotensi menampung rudal dengan jangkauan lebih jauh, daya ledak lebih besar, atau kemampuan yang lebih kompleks. Misalnya, rudal pertahanan udara area yang mampu melindungi gugus tempur dari ancaman ratusan kilometer jauhnya. Jadi mirip-mirip TF-2000 nih. Atau bahkan rudal serangan darat yang dapat menghantam target strategis jauh dari garis pantai. Dengan kata lain,
bukan jumlah pelurunya yang bertambah, tetapi kualitas dan efek tempurnya yang meningkat. Jenis rudalnya pun admin belum tahu apa ya. Bisa jadi BrahMos, bisa jadi HISAR yang ditingkatkan, ya kan? Pendekatan seperti ini pun sangat penting, bos. Jika Indonesia memilih menambah jumlah VLS, maka jelas kapal harus diperbesar, struktur harus diperkuat, biaya pembangunan naik, dan proses desain menjadi lebih rumit. Nambah waktu lagi, bos. Ntar malah kayak tetangga pula, ya kan? Nah, sebaliknya dengan mempertahankan desain yang ada, TNI Angkatan Laut pun memperoleh fleksibilitas modernisasi untuk puluhan tahun ke depan. Menariknya lagi, frigate Merah Putih bukan sekedar salinan desain Arrowhead 140 doang milik Inggris, bos. Bukan, memang desain dasarnya berasal dari perusahaan Babcock melalui platform Arrowhead 140. Namun PT PAL telah melakukan berbagai modifikasi sesuai kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut, di mana salah satu perubahan yang paling menonjol adalah konfigurasi persenjataannya yang jauh lebih padat dibandingkan frigate tipe 31 Inggris yang juga menggunakan basis desain yang sama. Nah, jadi ketika kontrak kapal ketiga dan keempat nanti benar-benar diteken pada 2026 ini, yang lahir ya bukan sekedar 2 kapal tambahan doang, bos, melainkan 2 calon predator laut yang membawa filosofi sederhana, yaitu bentuk boleh sama, bos, tetapi taring kami semakin tajam. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua, bos. Jadi, di tengah sorotan pameran pertahanan terbesar dunia, Eurosatori 2026 di Paris, Prancis, sebuah kabar menarik datang untuk industri pertahanan Indonesia. Perusahaan kendaraan militer asal Prancis, Arcus, resmi menaikkan perjanjian joint venture dengan PT Republik Motor Internasional, bagian dari Republic Group Indonesia. Nah, tak main-main, pengumuman ini pun disampaikan langsung melalui akun resmi Arcus pada pertengahan Juni 2026 ini, dan menandai babak baru kerjasama yang disebut telah terjalin selama lebih dari 20 tahun antara Arcus dan Indonesia. Nah, yang menarik, ini bukan sekedar kontrak jual beli kendaraan militer, bos. Dalam pernyataannya, Arcus secara tegas menyebut tujuan kerjasama ini adalah membangun produksi lokal kendaraan taktis di Indonesia. Artinya, Indonesia berpotensi tak lagi hanya menjadi pembeli, tapi juga produsen kendaraan tempur berstandar internasional. Lalu, kendaraan apa yang kemungkinan bakal digarap oleh 2 perusahaan mantap ini? Nah, perlu kalian tahu, Arcus sendiri punya banyak model kendaraan tempur, bos. Di sini kalian lihat ada FAB MK3, ada Bastion, ada Serpalike, ada Fortress MK2, dan lain-lain. Namun, jenisnya pun tak diumumkan. Tapi ya, kalau melihat pola kerjasama industri pertahanan Indonesia saat ini, dugaan Mimin Tukimin ya bisa jadi yang diproduksi bukan 100% produknya Arcus, bos, melainkan kombinasi nih. Jadi platformnya nanti dari Arcus plus komponen lokal Indonesia. Contohnya sasis nanti pakai punya Arcus, kemudian mesinnya pakai lokal atau mitra lain atau dari Arcus juga nih, bos. Kemudian radio dan sistem komunikasi pakai buatan Indonesia, senjatanya beli dari Indonesia, buatan lokal, dan nanti yang merakitnya, yang mengerjakannya adalah PT Republik Motor Internasional Republic Corp. Nah, cara ini yang menurut Mimin paling mantap nih, bos, sehingga kandungan lokalnya lama-kelamaan bisa meningkat secara bertahap. TKDN-nya kalau bisa sampai 100% ya kan? Yang artinya rantai pasok semuanya dari barang-barang lokal. Mantap, mantap, jos.